Salam saudara yang dikasih Tuhan. Kali ini kita masuk pada berita Injil mulai dari Matius pasal 5, ucapan bahagia. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Saya akan bacakan ayat-ayat ini dan saya akan jelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Saya jelaskan dulu ini, saudara. Jadi kemiskinan itu bukan sebuah kutukan. Karena kalau kita lihat, ada orang-orang yang merasa dirinya mampu untuk mencabut kutuk kemiskinan. Jadi seolah-olah kemiskinan adalah sebuah kutukan. Kemiskinan bukan sebuah kutukan, saudara. Karena Yesus pun berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Dan kalau kita lihat, saya coba lihatkan saudara, di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan ini. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ini kisah tentang jemaat di Smyrna. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Malaikat di situ maksudnya utusan, saudara. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Perhatikan ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Lihat, saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi pada jemaat Smyrna. Mereka susah, mereka sangat miskin. Apalagi kehidupan di saat itu, sebagai orang percaya, hidupnya akan menderita. Luar biasa, saudara. Karena akan dikucilkan dan benar-benar dikucilkan. Tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah sebabnya mereka menjadi miskin dan sangat menderita. Jadi kemiskinan itu bukan sebuah kutukan. Bahkan Yesus berkata di situ, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan, Tuhan katakan engkau tetap setia. Tidak pernah Tuhan mengatakan, "Jangan takut. Sebentar lagi kalian akan kaya. Sebentar lagi kalian akan keberkati. Kutuk kemiskinan kalian akan saya cabut dan saya patahkan di dalam namaku." Tidak ada, saudara. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi kita harus lebih percaya Alkitab, lebih percaya firman Tuhan daripada ajaran-ajaran yang bertolak belakang dari firman Tuhan. Jadi jika saudara merasa kekurangan dan lain sebagainya, itu bukan sebuah kutukan, tapi ada hal yang memang harus saudara hayati, renungkan. Ada apa? Apakah ini proses? Atau mungkin bisa jadi itu buah. Karena ya orang malas pasti miskin. Tetapi kalau karena keadaan kita sudah rajin, kita sudah giat, kita sudah bekerja keras, tapi keadaan ekonomi kita tidak berubah, kita selalu merasa kurang, kemungkinan itu proses, saudara. Itu proses pemurnian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan sebuah kutukan. Tidak pernah miskin adalah sebuah kutukan. Itu adalah proses, atau mungkin itu adalah hasil dari apa yang dilakukan seseorang.
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Banyak orang Kristen bukan bawa damai, tapi justru bawa masalah. Ada orang ribut, datang justru bikin panas suasana, bukannya justru bawa damai. Ingat saudara, tugas kita sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, itu bawa damai. Di mana kita harus bawa damai? Ya dimanapun kita berada, entahkah itu di tempat kerja, entah itu di gereja, entahkah saat kita bertetangga, kita kumpul-kumpul dengan tetangga, kita harus tetap bawa damai. Bukan bawa berita buruk orang lain, bawa gosip, bawa masalah. Harusnya bawa damai. Cara kita bicara bikin orang damai, bukan bikin orang tambah emosi. Itulah orang-orang percaya, itulah anak-anak Allah. Itu bagian kita, itu tugas kita. Itu karakter ilahi yang harus kita miliki. Jangan sama seperti dunia. Datang kumpul bawa masalah, orang ribut dipanasi supaya tambah ribut. Kacau. Jadi ingat saudara, kita sebagai anak-anak Allah harus membawa damai. Terlebih utama di dalam rumah tangga sendiri. Karena kalau saudara tidak bisa membawa damai atau menghadirkan damai di dalam rumah tangga sendiri, tidak ada gunanya saudara bawa damai di luar sana. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi jika karena salib, jika karena Yesus, jika karena Kristus, kita niaya atau dicela atau difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak mengerti dan tidak hidup dalam kebenaran, kita tetap harus berbahagia saudara. Kenapa kita harus berbahagia? Karena Tuhan katakan upahmu besar di surga. Jadi akan kita nikmati upah dari kesabaran kita saat kita difitnah, dianiaya oleh orang-orang lain. Itu akan kita rasakan nanti di dalam surga, dalam hidup yang benar. Pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang dimaksud menjadi garam? Apa yang dimaksud menjadi terang? Garam itu sesuatu yang bisa dirasakan, yang bisa memberi rasa enak, saudara. Jadi saat kita diminta Tuhan untuk menjadi garam, itu artinya kehidupan kita harus bisa dirasakan orang lain. Gaya hidup kita, cara kita berbicara, pergaulan kita dan sebagainya harus bisa dirasakan orang lain dan orang merasa nyaman. Kalau istilah bahasa masakan itu, masakannya jadi enak, karena garam itu kan tujuannya untuk memberi rasa enak pada makanan. Begitulah hidup kita harus menjadi sesuatu yang enak bagi orang lain, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Garam yang tawar itu artinya garam yang sudah tidak berguna, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dinikmati. Jadi orang yang hidupnya tidak berguna bagi siapapun. Maka Tuhan mau supaya kita menjadi garam bagi dunia. Kita memberi rasa bagi dunia supaya dunia bisa merasakan.
bagaimanakah orang-orang percaya itu. Salah satu contoh, kasih. Saat kita berbuat kasih, entah itu kepada saudara seiman ataupun tidak seiman, mereka bisa merasakan kasih kita. Mereka yang tadinya susah mendapatkan bantuan misalnya dari kita, itu yang disebut menjadi garam. Jadi memberi rasa. Menjadi garam itu bukan memberi nasihat, berkhotbah, mengajar, bukan itu ya saudara. Itu bukan menjadi garam namanya itu. Menjadi garam itu artinya sebuah tindakan yang kita lakukan yang membuat orang merasakan hasil dari tindakan kita, dan orang berbahagia dengan tindakan itu. Orang merasakan sesuatu yang enak, orang bisa merasakan kebahagiaan saat membutuhkan sesuatu, dan dia bisa mendapatkannya dari kita. Saat kita menolong orang lain yang kesusahan, itu yang disebut menjadi garam. Sedangkan menjadi terang itu artinya menjadi teladan. Jadi menjadi terang adalah menjadi teladan bagi orang lain, baik dalam tutur kata, tingkah laku, sifat, dan lain sebagainya. Sesuatu yang orang bisa lihat. Kalau garam sesuatu yang orang bisa rasakan. Tapi kalau terang itu sesuatu yang orang bisa lihat. Jadi menjadi terang dunia itu artinya menjadi teladan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan yang baik, yang benar. Menjadi teladan hidup sebagai orang-orang yang hidupi firman, yang menghidupi firman. Bukan menjadi teladan sebagai orang-orang yang hidupnya sama seperti dunia. Jangan. Jadi menjadi terang, menjadi pelita bagi orang lain, maka gaya hidup kita, cara hidup kita, seluruhnya akan berguna bagi orang lain, karena mereka akan melihat bagaimanakah kualitas hidup orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa,
daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya coba bahas ayat 45, ayat 44 dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi jika kita mengalami suatu tindakan yang tidak baik dari orang lain, Tuhan berkata, berdoalah bagi mereka. Berdoa supaya Tuhan mengubah mereka, berdoa supaya Tuhan memulihkan mereka. Jangan justru kita mendoakan kecelakaannya, atau jangan justru kita mengutuk mereka, saudara. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Harus dipahami ayat ini, bahwa apa yang disiapkan Tuhan itu adalah hujan dan matahari. Jadi suatu sarana di mana orang bisa saja diberkati, bisa tidak. Orang yang malas bekerja, matahari tidak ada gunanya bagi mereka. Orang yang malas bekerja, hujan pun tidak akan ada gunanya bagi mereka. Matahari dan hujan hanya berarti bagi mereka yang giat bekerja, yang rajin. Karena kebanyakan petani, ya saudara, petani, maka pada saat itu Tuhan memakai perumpamaan hujan dan matahari. Artinya begini, Tuhan selalu menyiapkan segala sesuatu untuk memberkati manusia. Entah agamanya apa, entah dia percaya atau tidak, entah dia baik atau jahat, Tuhan tetap menyediakan berkat bagi semua manusia. Jadi tidak ada kutuk. Tuhan tidak pernah menyiapkan kutuk, sudah tidak ada lagi.
Olehmu semua bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat. Itu janji Allah kepada Abraham. Hanya berkat itu akan bisa dirasakan atau dinikmati bagi mereka yang akan berusaha, saudara. Bagi mereka yang akan berusaha, bagaimana caranya supaya apa yang sudah disiapkan Tuhan itu bisa menghasilkan sesuatu bagi diri mereka. Jadi sekalipun kita merasa diri orang beriman, orang percaya, kuat ibadah dan lain sebagainya, tapi kalau kita malas, lalu kita mengharapkan Tuhan akan berkati kita, tidak seperti itu. Ingat, Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi tidak ada pembedaan. Karena Tuhan itu adil. Kemudian ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah ini. Orang dari gereja yang A dengan gereja B biasanya tidak memberi salam kalau bertemu di jalan. Karena entah mengapa, tanpa disadari, perbedaan denominasi itu seolah-olah menjadikan mereka seperti musuh. Bukan bagian dari mereka. Beda denominasi seolah-olah ya seperti musuh, saudara. Bukan bagian dari anak-anak Tuhan sepertinya. Memang agak aneh ya apa yang terjadi di zaman ini. Dengan banyaknya denominasi, banyaknya aliran gereja dan lain sebagainya, yang akhirnya semakin banyak kotak-kotak, semakin banyak orang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas. Paulus berkata, jikalau kamu berkata seperti itu, kamu manusia duniawi. Dan faktanya memang banyak orang Kristen memang duniawi, hanya merasa diri rohani. Tapi dalam prakteknya ya duniawi. Jadi rohani hanya sekedar di mulut. Beda gereja dianggap bukan saudara. Pindah ke gereja lain dianggap tersesat. Sakit itu, saudara. Sudah sakit rohani namanya. Pindah gereja itu bukan tersesat. Pindah denominasi itu bukan tersesat. Ibarat orang itu binatang, kambing atau domba, hanya pindah kandang. Tapi Tuhan yang punya kandang itu ya tetap satu. Jadi apakah domba yang pindah dari kandang satu ke kandang lain, yang juga sama-sama dimiliki oleh Tuhan yang sama, apakah itu disebut tersesat? Bukankah yang dimaksud tersesat itu adalah domba yang tidak lagi berada di dalam kandang Tuhan yang sama. Jadi sangat miris sekali. Beda doktrin tidak berarti bahwa gerejanya sesat. Karena belum tentu doktrin Anda yang paling benar. Bisa buktikan bahwa doktrin Anda yang paling benar. Bukankah semua doktrin gereja juga dibangun berdasarkan firman Tuhan dengan cara pandang yang berbeda-beda? Jadi bukan masalah sesat atau tidak sesat, sebenarnya perbedaan doktrin atau denominasi. Itu hanya perbedaan bagaimana sudut pandang seseorang memahami firman, bagaimana cara orang menafsir, atau bagaimana seseorang menetapkan mana yang penting dalam denominasi atau aliran mereka. Ada yang menganggap baptis percik itu yang sah, ada yang menganggap baptis selam itu yang sah. Itu kan hanya masalah beda pandang, beda tafsir terhadap firman. Tapi kedua-duanya pasti punya ayat di dalam Alkitab. Tetapi apakah salah satunya sesat? Kan tidak. Jadi agak aneh sebenarnya kalau ada orang yang dibaptis percik menganggap sesat orang yang dibaptis selam, dan orang yang dibaptis selam menganggap sesat orang yang dibaptis percik. Bagi saya, yang sesat adalah orang-orang yang berpikiran saudaranya sesat. Kita lanjut, Matius pasal 6, ayat 1 sampai 4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi saudara, kalau misalnya saudara memberikan persembahan,
ucapan syukur di gereja dengan niat hati supaya orang-orang dengar, kemudian saudara mendapatkan kebanggaan karena nilai yang sangat besar. Itu bukan dosa, tetapi itu sebuah kesalahan fatal di mana saat kebangkitan orang-orang benar, apa yang saudara lakukan itu tidak akan ada artinya. Saudara tidak akan mendapatkan balasan dari Tuhan karena pujian dari orang-orang pada saat itulah yang akan menjadi upah saudara. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Jangan dicanangkan, jangan diberitahu, jangan dibaca boleh ya, karena kalau dibaca di gereja itu kan tujuannya untuk pertanggungjawaban, supaya orang juga tahu dana ini maksudnya dari siapa. Jadi tidak dianggap ada dana siluman. Tapi maksudnya jangan dicanangkan itu, jangan ada usaha lain di luar dari pertanggungjawaban, supaya orang tahu bahwa saya ini masukkan uang banyak. Niat hatimu lah yang akan menentukan. Tuhan menilai apakah engkau akan dinilai benar, apakah engkau akan dinilai salah. Tuhan akan lihat hatimu. Tuhan akan nilai hati kita. Jadi kita tidak bisa berpura-pura seolah-olah kita tidak mencanangkan, padahal Tuhan tahu hati kita sangat menggebu-gebu supaya orang lain tahu saya masukkan uang banyak. Nah, itu yang bahaya. Hati-hati saudara. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi memberi artinya tidak perlu orang lain tahu. Tapi bukan berarti bahwa kita bersikap terlalu ekstrim, yang jelas tidak boleh orang tahu. Jadi kalau ada pendeta tanya, jangan sebutkan nama saya Pak, dan lain sebagainya. Kalau hanya keperluan transparansi data, laporan keuangan, ya tidak ada masalah nama kita disebutkan saudara. Jadi harus bijak juga, harus berhikmat juga, memahami firman. Jangan terlalu ekstrim, terlalu radikal, tanpa pengetahuan yang benar. Nanti malah jadi aneh. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 14, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di masa pandemi, saya pernah melihat video di luar negeri saudara, di mana orang-orang berjejer di sepanjang jalan. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, mungkin berdoa supaya corona itu dihilangkan Tuhan atau seperti apa. Ya bagi saya itu munafik. Saya bukan tidak menghargai orang-orang berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi saya yakin dan percaya orang-orang tulus hati, orang-orang yang mengerti Tuhan dan mengenal kebenaran, tidak akan berdoa seperti itu. Mereka berjejer di sepanjang jalan, pinggir jalan. Tujuannya apa? Apa supaya dilihat orang? Atau mungkin ada yang berkata, oh kami melakukan ini supaya orang-orang juga meniru. Haruskah begitu? Haruskah di pinggir jalan? Tidak ada ke tempat lainnya lebih baik, lebih pantas? Bukan berarti berdoa harus di tempat yang bagus, tetapi lihat juga situasinya. Ingat saudara, doa itu akan ditentukan niat hati. Saat niat hati kita tidak benar, doa kita sia-sia. Saya lanjutkan ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini ayat yang sangat penting. Kita diajarkan untuk selalu minta ampun. Setiap berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan, minta pengakuan dosa kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang kadang-kadang dilupakan. Bagaimana kita juga harus mengampuni orang lain. Bayangkan setiap hari kita minta ampun sama Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan? Itu artinya setiap hari kita merasa bahwa kita melakukan kesalahan. Tetapi kemudian ada orang lain yang melakukan kesalahan. Kita kemudian berkata, ini yang terakhir kalinya. Kesabaranku sudah habis. Bayangkan jika Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Saat kita tiap hari datang meminta ampun dosa, Tuhan berkata, ini terakhir kalinya. Kesabaranku sudah habis. Jadi kalau kita mau dosa kita tiap hari diampuni Tuhan, maka ampuni juga orang tiap hari, saudara. Karena ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saat Anda merasa kehabisan batas mengampuni orang, percayalah, Tuhan akan ukur itu. Jadi kalau saudara mau Tuhan mengampuni saudara tanpa batas, saudara pun harus mengampuni orang lain tanpa batas. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bacaan selanjutnya saya akan sampaikan di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.